Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan terkait dengan peran mikroba dalam bidang bioteknologi dan bidang kesehatan. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Mikroorganisme atau yang kita kenal dengan mikroba merupakan mikroorganisme yang memiliki ukuran sangat kecil. Biasanya memiliki ukuran kurang dari 1 mm, sehingga dalam proses untuk melihat alat pengamatannya diperlukan suatu alat bantuan, yaitu berupa mikroskop. Dalam hal ini, mikroorganisme ada yang tersusun atas satu sel atau disebut dengan uniseluler, dan ada yang tersusun atas beberapa sel atau yang disebut dengan multiseluler. Mikroorganisme ini terdiri dari virus, bakteri, dan jamur ataupun kapang. Adapun karakteristik dari virus yang pertama yaitu memiliki struktur yang hanya terdiri dari protein selubung dan plasmid, ya, serta informasi genetika berupa DNA ataupun RNA. Bisa menginfeksi sel hidup dan cepat bermutasi, namun rentan terhadap suhu tinggi. Sedangkan karakteristik dari bakteri, ya, dia memiliki organik di sitoplasmanya. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya terdiri dari 3 bentuk, yaitu berupa coccus, bacillus maupun spirillum. Kemudian berdasarkan struktur membrannya, bakteri ini dibagi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Sedangkan karakteristik yang ketiga yaitu fungi, ya. Fungi di sini memiliki struktur mikroorganisme, ya, memiliki struktur makroskopis yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan beberapa dari jenis dari fungi tersebut memiliki struktur hifa yang berkumpul membentuk struktur makroskopis. Fungi ini merupakan organisme eukariotik dan tumbuh cepat pada kondisi lingkungan yang lembab. Kemudian mengapa harus mikroorganisme yang digunakan untuk dalam proses bioteknologi? Yang pertama, adanya perkembangan relatif cepat, ya, sehingga nanti membutuhkan waktu yang singkat untuk dalam proses penggandaannya. Kemudian memiliki sifat yang mudah dimodifikasi menggunakan teknik genetika dan mampu memproses bahan baku lebih cepat dibandingkan dengan organisme lainnya. Kalau dilihat dari lamanya dalam proses pembentukan biomasa sendiri, ya, mikroba, ya, dalam hal ini, ya, bakteri dan yeast ataupun semacam jamur, ya, dia memiliki waktu kurang lebih 20-120 menit dalam proses penggandaan biomasanya, sehingga dalam proses rekayasa genetika atau proses bioteknologi ini sering menggunakan bakteri ataupun yeast dibandingkan dengan menggunakan jamur, alga, ataupun menggunakan babi, ya, ataupun menggunakan nyamannya manusia yang sangat membutuhkan waktu yang lama dalam proses penggandaan dari biomasanya, atau istilahnya nanti adalah proses pembelahannya atau pertumbuhannya, ya. Dalam hal ini, dalam proses pertumbuhannya, bakteri sendiri atau mikroba sendiri nanti dia akan memiliki 4 fase, yaitu fase lak, fase log, fase stasioner, dan fase kematian, ya. Fase lak di sini adalah fase di mana dimulainya proses pertumbuhan, yang selanjutnya itu berupa fase eksponensial, di mana dalam proses eksponensialnya adalah mulai adanya fase yaitu berupa pertumbuhan. Sedangkan fase stasioner adalah di mana fase di sini nanti dia stagnan atau tidak mengalami pertumbuhan, sehingga nanti kalau dia sudah mencapai waktunya, dia nanti akan mengalami namanya cell death atau istilahnya nanti fase kematian, di mana nanti dalam medianya tersebut karena terlalu banyak hasil metabolis, sehingga nanti dia akan mencemari lingkungan, sehingga nanti dapat menyebabkan kematian dalam mikroba tersebut. Selain itu juga nanti dalam mikroba nanti dia memiliki beberapa unggulan. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan banyak, ya. Jadi karena dia memiliki pembelahan secara biner, otomatis nanti hasil produknya nanti juga akan semakin cepat. Kemudian produksi bisa dilakukan berkali-kali dan terlepas dari isu animal welfare atau kesejahteraan hewan.
ya, karena dalam mikrobia nanti ya dia nanti tidak mengalami yang namanya kepunahan karena dia proses perkembangannya dia sangat cepat sekali. Adapun peran dari mikrobia ya terkait dengan aplikasi teknologi yang pertama pada bidang pangan ya dan bidang kesehatan dan bidang lingkungan. Yang pertama itu sebagai bidang pangan yaitu berupa fermentasi anggur ya, kemudian pembuatan kecap, berperan dalam pembuatan keju, enzim makanan, asam amino dan pembuatan vitamin. Sedangkan pada bagian kesehatan yaitu berupa nanti pembuatan vaksin, hormon, antibiotik dan terapi gen. Sedangkan pada bidang lingkungan ya, mikrobia nanti juga berperan pada bioremediasi, kemudian pengolahan limbah air dan bioleaching atau pemisahan timah. Oke, yang pertama yaitu terkait dengan peran mikroorganisme dalam pengolahan pangan. Ya, jadi pada dasarnya nanti bahwa mikroorganisme merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki ukuran mikroskopis, yang memiliki kemampuan menghasilkan enzim yang secara alami berfungsi untuk menguraikan substrat ataupun bahan makanan di sekelilingnya. Sehingga nanti dengan adanya kemampuan tersebut disebut sebagai atau dimanfaatkan dalam proses teknologi berupa proses fermentasi. Ya. Adapun keunggulan ya penggunaan mikroorganisme pada bidang pangan itu adalah yang pertama, makanan yang dihasilkan memiliki nilai gizi yang lebih tinggi ya ataupun lebih baik karena dalam proses fermentasi akan meningkatkan beberapa unsur asam amino dalam makanan tersebut. Kemudian menghasilkan produk dengan rasa yang lebih baik, menghasilkan produk yang nilai jualnya lebih tinggi ya. Contohnya kalau kita memiliki anggur yang harga jualnya rendah, kemudian dengan cara fermentasi atau dibuat seperti wine, kemudian minuman-minuman yang memiliki yang beralkohol, dia nanti otomatis akan menaikkan nilai jual terhadap produk tersebut. Kemudian makanan yang dihasilkan bisa lebih tahan lama dan biaya produksi lebih rendah. Di sini adalah beberapa contoh penggunaan dari mikroorganisme dalam proses pengolahan pangan. Yang pertama yaitu dalam proses pembuatan tempe ini membutuhkan atau menggunakan berupa kapang Rhiopus oligoporus. Kemudian dalam proses pembuatan tauco dan kecap menggunakan Aspergillus oryzae. Kemudian penggunaan ocom nanti menggunakan kapang Monilia ethopilia ya, Monilia cytopila. Kemudian pembuatan kopi aroma nanti dengan menggunakan Erwina dispulveren. Kemudian dalam proses pembuatan tape ya membutuhkan berupa kapang Saccharomyces ovale. Kemudian proses pembuatan roti dan kue nanti menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian beberapa pemanfaatan baik terhadap bakteri dan fungi, ya ini contohnya seperti hanya Acetobacter aceti, ya ini dalam pembuatan cuka dan coklat. Kemudian ada Acetobacter cerevisiae, ya dalam proses pembuatan bir. Kemudian ada Lactobacillus casei, ya ini dalam proses pembuatan yogurt. Kemudian dalam proses keju nanti membentukkan fungi berupa Penicillium carysogenum. Dan dalam proses pembuatan roti nanti ada namanya Saccharomyces cerevisiae. Ya. Sedangkan peran kegunaan ataupun peran dari mikroorganisme dalam bidang kesehatan nanti, ya. Jadi pada saat nanti, ya di era yang modern ini, ya mikroorganisme ini sangat digunakan dalam proses teknologi secara modern, ya dalam hal bidang kesehatan maupun pada bidang pembuatan, ya diantaranya nanti dalam proses pembuatan hormon, antibodi monoklonal, kemudian antibiotik, ya. Adapun keunggulan dalam penggunaan mikroorganisme dalam bidang kesehatan nanti, ya, karena dia nanti mikroorganisme nanti dia mudah membelah ataupun nanti pembelahannya dia cepat, sehingga nanti akan menghasilkan produk yang lebih besar dibandingkan kalau kita isolasi secara langsung. Kemudian produksinya bisa lebih cepat karena nanti kita tidak membutuhkan waktu lama dalam proses pemanenan, contohnya seperti hanya kita pembuatan insulin atau hormon insulin yang kita menggunakan beberapa E. coli. Kemudian biaya produksi lebih rendah dan bisa dilakukan dengan rekayasa genetika pada mikroba tersebut. Ya. Ini adalah beberapa kegunaan ya terkait dengan bidang kesehatan. Yang pertama yaitu pembuatan hormon steroid kartosin. Ini menggunakan berupa kapang Rhiopus oryzae. Ya, ini berguna untuk mengobati penyakit reumatik, leukemia, anemia, dan hemofotik. Kemudian ada pembuatan hormon insulin, ini menggunakan bakteri E. coli.
ya. Ini berguna untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Kemudian dalam proses pembuatan antibodi monoklonal, ya, ini biasanya nanti didapat dari kultur sel, di mana akan ada fusi sel antara sel B, ya, sel B pada hati, ya. Dia nanti juga akan menghasilkan antibodi dengan sel tumor, karena nanti dia akan membelah terus-menerus sehingga nanti dapat digunakan sebagai antibodi yang berupa monoklonal. Kemudian dalam proses pembuatan antibiotik, ya, ini yang paling kenal adalah penisilin yang dihasilkan oleh kapak Penicillium chrysogenum. Kemudian ada aminoglucosida, ini golongan dari jamur genus Ascomycota. Kemudian ada tetrasilin, jamur genus Saccharomyces. Kemudian ada makrosida, jamur genus Ascomycota. Kemudian ada antrasiklin, ya, ini dihasilkan juga oleh Yanma jamur Ascomycota. Kemudian selanjutnya juga nanti, ya, selain dia menghasilkan beberapa tadi ada hormon, kemudian ada namanya antibodi monoklonal, ternyata mikroorganisme nanti juga bisa menghasilkan namanya vaksin, ya. Contohnya di sini ada Mycobacterium tuberculosis, ya. Ini dia dimanfaatkan untuk produksi vaksin BCG. Kemudian ada virus influenza, ya. Ini bermanfaat untuk produksi vaksin DNA terhadap infeksi influenza. Kemudian ada poliovirus, ini untuk pembuatan vaksin polio. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae. Kemudian juga Escherichia coli, nanti dia berguna untuk dalam proses pembuatan atau istilah nanti produksi berupa insulin, ya. Kemudian ada retrovirus, ya, ini juga termasuk jenis virus. Ini digunakan untuk yang namanya terapi gen, ya. Kemudian selanjutnya juga nanti ternyata mikroorganisme nanti juga bisa menghasilkan suatu antibiotik yang bernilai ekonomi tinggi, ya. Contohnya nanti ada namanya actinomycin D, ya. Ini yang dihasilkan dari Streptomyces. Ini berguna untuk anti tumor. Kemudian ada fumagillin, ya. Ini yang dihasilkan oleh kapang Aspergillus sp. Ini sebagai anti amoeba, ya. Kemudian ada nisin, ya, yang dihasilkan oleh Streptococcus, ya. Streptococcus sp ini dia sebagai preventif pada makanan. Kemudian ada streptomycin, ini yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces, ya, Streptomyces sp. Ini digunakan sebagai antibiotik, dan masih banyak lagi antibiotik yang dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme, ya. Jadi pada dasarnya nanti dalam proses pembuatan vaksin nanti, ya, ini pada bidang kesehatan nanti ada namanya vaksin dan mikroba yang dilemahkan, ya. Jadi mikroba yang dilemahkan kemudian nanti dimasukkan pada tubuh sehingga nanti dia akan menghasilkan suatu antibodi, di mana kalau ada mikroba yang masuk dalam tubuh nanti dia bisa dihalau, ya. Kemudian ada vaksin dan mikroba yang dimatikan, ya, atau ya ini namanya sebagai inaktivatif vaksin, di mana mikroba nanti dia matikan kemudian nanti dimasukkan dalam tubuh manusia sehingga nanti dia akan menghasilkan suatu antibodi, sehingga nanti dia akan mengenali mikroba yang sama, ya, sehingga nanti dia akan menghalau penyebaran dari mikroba tersebut. Kemudian ada vaksin dari salah satu struktur mikroba atau jenis vaksin. Kemudian ada vaksin dari toksin mikroba yang diinaktivasi, ya. Jadi vaksin nanti dia berasal dari toksin atau racun yang dihasilkan mikroba, ya, namun dia nanti sudah diinaktivasi, ya, sebelum digunakan. Kemudian ada vaksin dari DNA virus atau bakteri. Kemudian vaksin dengan vektor, ya. Jadi pembuatan vaksin nanti dia nanti membutuhkan suatu vektor, ya. Ini biasanya nanti adalah berupa vaksin DNA, ya, dengan virus atau bakteri yang dilemahkan sehingga nanti masuk ke dalam sel, atau istilahnya nanti adalah dia rekombinan vektor vaksin, ya.
Ini ada beberapa mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Ya, ini contoh bakteri. Ada namanya Lactobacillus acidophilus. Ya, ini merupakan bakteri yang banyak ditemukan pada saluran pencernaan manusia. Ya, jadi bakteri ini ternyata dia berguna untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan mengatasi diare. Ya, ini biasa nanti banyak ditemukan pada produk berupa susu fermentasi seperti kayak yogurt, tempe maupun keju. Kemudian ada namanya Saccharomyces boulardii, ya, di mana dia merupakan bentuk jamur tapi dia berbentuk ragi, ya, yang merupakan berupa jenis probiotik, ya, di mana adanya bakteri nanti ini bisa mencegah atau mengobati diare akibat mengonsumsi antibiotik. Ya, ini gunanya dari Saccharomyces ini bisa digunakan sebagai obat anti jerawat. Ya. Kemudian ada Escherichia coli. Ya, ini sangat terkenal sekali dengan adanya pembuatan insulin yang berasal dari Escherichia coli. Ya, jadi sebenarnya Escherichia coli nanti adalah merupakan flora normal yang ada pada usus besar kita. Ya, ternyata dia juga bisa digunakan dalam proses pembuatan insulin. Ya, kemudian kalau pada virus sendiri nanti, ya, biasa nanti virus nanti dia dalam proses penggunaan nanti dia dilemahkan terlebih dahulu, ya, sehingga nanti dia tidak berbahaya lagi, ya, sehingga nanti vaksin tersebut atau istilah nanti adalah virus tersebut nanti bisa digunakan atau dimasukkan pada tubuh kita, ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan antibodi terhadap patogen yang kemudian akan menyerang tubuh kita. Ya, sehingga nanti apabila patogen yang sama nanti masuk ke dalam tubuh kita nanti dan tidak menyerang tubuh kita nanti sudah prepare atau sudah memiliki benteng, sehingga nanti patogen tersebut nanti dia tidak bisa menyerang pada tubuh kita. Ini beberapa contoh vaksin yang dihasilkan dari virus, yaitu nanti ada vaksin MMR atau measles, rubella. Ini biasanya untuk penyakit rubella. Kemudian ada oral polio vaksin atau OPV, yaitu untuk virus polio. Kemudian ada HZV atau varicella zoster vaksin, ya. Ini yang dapat mencegah penyakit cacar air. Kemudian ada HBV, ini untuk hepatitis B vaksin. Ya, ini untuk penyakit kuning atau penyakit hepatitis. Ya, kemudian juga nanti ternyata ya virus nanti juga nanti bisa untuk melawan adanya racun atau toksin. Ya, di mana upaya nanti dan cara menggabungkan DNA virus dengan DNA lain yang menguntungkan. Ya, kemudian nanti akan mengenai bakteri yang nantinya akan diinfeksi, ya. Dalam hal ini virus nanti akan digabungkan dengan DNA manusia yang mengawasi sintesis pelawan racun, ya. Sel DNA itu sendiri berupa virus leukonik disambungkan dengan sel bakteri, sehingga nanti bakteri tersebut akan mengandung gen penghasil zat pelawan racun atau antitoksin. Ya, karena adanya sifat yang mudah membelah nanti, ya, sehingga nanti bakteri nanti yang mengandung antitoksin nanti akan membelah diri dan akan menghasilkan bakteri lain, sehingga nanti akan memiliki sifat dan gen yang sama sebenarnya yang memiliki antitoksin. Ya. Kemudian juga ada proses pelemahan bakteri, kemudian pelemahan virus dalam bidang kedokteran, ya. Ini biasa nanti untuk memetakan adanya peta kromosom, ya. Ini untuk proses pengobatan, ya. Dia nanti akan sebagai salah satu terobosan dalam hal bidang kedokteran. Ya, kemudian terkait dengan kegunaan pada fungi nanti, ya, ini yang terkenal adalah dalam proses pembuatan antibiotik, ya, berupa penicillin yang pertama kali dikenalkan oleh Alexander Fleming, ya, yang dihasilkan oleh kapal Penicillium notatum yang ditemukan pada tahun 1928, ya.
Kemudian diagram ini ya, ini terkait dengan mekanisme pembuatan vaksin ya. Jadi di sini DNA dari virus nanti kemudian nanti dipotong atau dipecah ya. Kemudian nanti disisipkan pada plasmid ya. Plasmid kemudian nanti disisipkan pada bakteri ya. Kemudian bakterinya dikultur sehingga nanti dia akan, karena bakterinya dia mudah membelah, otomatis nanti dia akan memiliki ya struktur yang terdapat plasmid sehingga nanti ya bisa digunakan dalam proses pembuatan vaksin tersebut. Kemudian dalam proses pembuatan mekanisme insulin ya, jadi gen yang menghasilkan insulin nanti ya kemudian digabungkan pada DNA-nya dari bakteri tersebut ya. Kemudian dari DNA tersebut nanti dimasukkan lagi ke dalam bakteri sehingga nanti bakteri nanti dia akan menghasilkan insulin ya, nanti sehingga nanti kita dapat memanen insulin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Kemudian dalam proses pembuatan antibodi monoklonal ya, jadi kita ambil antigen ya, jadi diambil dari limfa ya. Kemudian nanti kita suspensi pada bagian sel B-nya ya. Kemudian sel B-nya nanti kita suspensi lagi dengan sel meloma atau sel kanker nanti ya. Kemudian nanti kalau dia nanti di sini nanti ada seleksi ya, diseleksi sehingga nanti akan menggunakan sel hybrid sehingga nanti dia akan menghasilkan sel hibridomas ya yang memproduksi antibodi monoklonal yang diinginkan. Ya, jadi itulah beberapa kegunaan dari mikroba dalam bidang bioteknologi. Ya, kemudian ini dalam proses pembuatan antibiotik ya. Jadi toksin ataupun nanti dia dari kapsul tersebut kemudian dia isolasi ya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan ya suatu antibiotik tersebut. Ya. Demikianlah penjelasan terkait dengan peran mikrobia ya, terkait dengan bidang bioteknologi maupun bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam Edu Science Indonesia.